Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rohmawati dan partner saya bernama Nungki Melasari. Kami dari Paralta Grup A3. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan praktikum isolasi jasad renik. Nah, isolasi jasad renik untuk pengertiannya, isolasi mikroba yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni. Nah, isolasi mikroba ini dapat diartikan juga sebagai suatu proses mengambil mikroba dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan isolasi jasad renik. Isolasi mikroba berfungsi untuk mendapatkan dan mempelajari sifat biakan, morfologi, dan juga sifat mikroba lainnya. Nah, untuk isolasi mikroba sendiri juga dapat untuk mengetahui sifat-sifat biokimia dan molekuler dari mikroba. Ada koloni bakteri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koloni bakteri? Koloni adalah kumpulan sel-sel hasil pembelahan sel bakteri, dapat diamati pada media padat atau solid. Nah, bakteri dapat ditumbuhkan dalam suatu media agar dan akan membentuk penampakan berupa koloni. Koloni sel bakteri merupakan sekelompok massa sel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, selanjutnya ini ada bentuk koloni. Untuk bentuk koloni bakteri pada medium miring, efus, bidet, filiform. Bentuk koloni pada medium tegak, echinulate, bidet pada medium cair. Koloni bakteri tumbuh dengan tidak membentuk cincin, membentuk membran, dan membentuk bulir, berbau dan tidak berbau, memiliki tingkat kekeruhan sedang hingga sangat keruh dan memiliki endapan sedikit, dan ada pula yang membentuk bulir. Nah, terkait dengan gambarnya bisa dilihat di gambar samping berikut. Ini ada filiform, echinulate, papilid, bidit, filos, kemudian ada plumos, arborescens. Nah, ini juga ada gambar dari bentuk koloni. Nah, untuk bentuk koloni ini ada elevasi koloni. Dapat dilihat melalui sisi samping cawan Petri, dapat berupa flat atau rata, raised, convex, pulpinate, lebih tinggi dari convex, dan umbunate, raised in the center. Penjelasan ini saya akan jelaskan. Kemudian ada yang bentuk margin dan bentuk pinggiran koloni. Ini bisa kita lihat ada bentuk entry atau halus dan beraturan. Kemudian ada rhizoid. Rhizoid ini dia bercabang seperti akar. Kemudian irregular. Irregular ini dia tidak beraturan. Untuk selanjutnya ada lobate dan juga filamentous atau berfilamen. Kemudian selanjutnya ini juga ada yang berbentuknya itu seperti round, kemudian irregular juga ada filamentous dan rhizode. Untuk sifat koloni ini ada sifat koloni pada agar-agar lempengan mengenai bentuk permukaan dan tepi. Nah, pada bentuk koloni dilukiskan sebagai titik-titik bulat berbenang, tidak teratur serupa akar, berupa kumparan permukaan koloni dapat datar, timbul mendatar, timbul melengkung, timbul mengembung, timbul membukit, timbul berkawah. Tepi koloni ada yang utuh, berombak, berbelah-belah, bergerigi, berbenang-benang, dan juga keriting. Nah, untuk sifat-sifat koloni pada agar miring, itu sifatnya berkisar pada bentuk dan tepi koloni, sifat-sifat itu
dinyatakan dengan kata-kata seperti serupa pedang, duri, titik-titik, serupa batang, dan akar. Untuk sifat koloni tusukan dalam gelatin, ini dapat dilihat dari samping. Maka bentuk koloni yang tidak dapat mengencerkan gelatin yaitu dapat berupa pedang, berupa tonjol-tonjol, dan juga batang. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni, meliputi bentuk koloni bakteri, warna, tepi, dan elevasi koloni bakteri. Morfologi koloni bakteri perlu diamati untuk mempermudah dalam proses identifikasi bakteri, karena sifat-sifat koloni bakteri dapat menentukan jenis bakteri tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram, yang bertujuan untuk mengetahui golongan bakteri. Jika bakteri gram positif akan berwarna ungu dan jika bakteri gram negatif akan berwarna agak merah. Next. Selanjutnya yaitu metode isolasi jasad Reinik. Yang pertama yaitu teknik pengenceran bertingkat. Tujuan dari pengenceran bertingkat ini yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Selanjutnya yaitu split plate atau agar tabur ulas adalah teknik menanam dengan menyebarkan suspensi bakteri di permukaan agar diperoleh kultur murni. Yang ketiga yaitu pour plate atau agar tuang. Teknik ini menggunakan agar yang belum padat untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan Petri, kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Selanjutnya yaitu teknik penanaman dengan goresan atau strik. Teknik penanaman ini bertujuan untuk mengisolasi mikroba dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam media baru. Untuk goresan dibagi menjadi 3 yaitu goresan sinambung, goresan T, dan goresan kuadran. Next. Selanjutnya yaitu isolasi pada medium padat. Prinsip pada metode isolasi ini adalah agar mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Selanjutnya yaitu isolasi pada medium cair. Metode isolasi pada medium ini dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Selanjutnya yaitu isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi jasad Reinik. Yang pertama yaitu nutrien. Jasad Reinik membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya, yaitu sebagai sumber karbon, nitrogen, energi, dan faktor pertumbuhan yaitu mineral dan vitamin. Kedua yaitu tersedianya air. Sel jasad Reinik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasad Reinik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Yang ketiga yaitu nilai pH. Nilai pH medium sangat mempengaruhi jenis jasad Reinik yang dapat tumbuh. Jasad Reinik pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Yang keempat yaitu suhu. Masing-masing jasad Reinik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan berhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Yang terakhir yaitu tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya berpengaruh terhadap jenis jasad Reinik yang tumbuh pada makanan tersebut. Sebagai contoh, Saccharomyces cerevisiae sangat baik tumbuh pada kondisi aerob, yaitu memerlukan oksigen. Next. Yang terakhir yaitu hasil dari mikroskopis isolasi jasad Reinik. Untuk isolasi 1 dan 2 diperoleh gambar sebagai berikut. Pada media agar dan mikroorganisme yang digunakan yaitu yeast. Sehingga diperoleh hasil yaitu berbentuk kokus, tidak berinti, berkoloni dengan perbesaran lensa objektif 40 kali dan okuler 10 kali.
Untuk isolasi 1 dan 2 hasil yang diperoleh yaitu sama. Cukup sekian dari grup kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.